Untuk peserta Urosure, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan narasumber kedua, yakni Dr. Nur Rasyid, spesialis urologi konsultan. Sebelum sesi beliau ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Dr. Nur Rasyid merupakan konsultan staf di Departemen Urologi FKUI, saat ini menjabat sebagai ketua dari Indonesian Society of Transplantation Urology atau INASTU sejak tahun 2020 hingga sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Urologi FKUI tahun 2008 sampai 2017 dan saat ini aktif sebagai anggota Indonesian Society of Andrology Urology atau INASAU dan aktif juga sebagai anggota Perkumpulan Urologi Internasional atau ASE, ISSM, APSSAM, dan FAUA. Kepada Dr. Nur Rasyid, dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pada hari ini. Jadi tugas saya hari ini adalah bercerita atau bagi tentang testosteron replacement therapy. Tentu saya bicara hanya sebatas pada pria. Jadi tidak berbicara testosteron replacement therapy pada wanita dan juga tidak pada anak. Jadi lebih pada adult kasus. Oke. Nah, kalau kita perhatikan efek testosteron atau androgen khususnya pada pria, memang sebenarnya mulai dari sejak janin di dalam kandungan. Itulah yang juga akan mempengaruhi apakah janin ini akan menjadi laki-laki atau nantinya jadi wanita tergantung dari kondisi intrauterin. Setelah melahirkan, dia akan mempengaruhi apakah akan mengalami pubertas yang normal, atau akan terlambat. Juga akan berpengaruh setelah dia berkeluarga, apakah fertility-nya baik. Kemudian juga berpengaruh terhadap sexual function. Dalam sexual function itu memang khususnya utamanya yang bisa disadari adalah lebih ke arah libidonya. Kemudian yang perlu diketahui juga kalau orang dengan testosteron rendah, kadang-kadang kita akan lihat bahwa bodinya itu lemaknya tuh fatnya bisa berlebihan. Kalau jangka panjang bisa menyebabkan tulangnya krepos dan pada usia lanjut, jadi yang pada andropause itu bisa juga nanti akan mempengaruhi kognitifnya. Nah, testosteron ini bekerja menggunakan melalui di target organnya pada androgen reseptor. Bisa masalahnya di reseptornya tersebut ada mutasi. Kita lihat pada gangguan seksual, pada orang yang androgennya tinggi tetapi tidak baik, dan juga kasus-kasus infertility. Paling penting dari semua ini adalah gambar ini. Sorry, saya balik dulu. Gambar ini. Jadi aksis dari hipotalamus, hipofisis, dan testis. Yang kita periksa rutin biasanya di bawah. Kalau kita bicara masalah fertilitas, yaitu testosteron, biasanya pertamanya adalah analisa sperma. Nah, analisa sperma itu yang kita periksa adalah 3, konsentrasi, kemudian motilitasnya, dan morfologi. Kalau konsentrasinya masuk ke rendah itu berapa? Di bawah 1 juta pada kasus infertilitas, maka kita sudah masuk ke hormonal.
hormonal biasanya kita periksa testosteron. Nah, kalau kita lihat jalannya, testosteron ini akan memberikan mekanisme umpan balik kepada dua tempat, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Jadi, apakah testosteron yang ada di tubuh kita ini cukup atau kurang? Ini akan dilaporkan ke dua tempat ini. Sorry. Nah, sehingga ini juga perlu disadari kalau kita memberikan testosteron dari luar, apapun bentuknya, baik injeksi, baik oral, atau patch tempel, maka di darah kita akan naik dan akan menyebabkan efek negatif terhadap hipotalamus dan hipofisis. Maka kalau kita menginginkan produksi spermatozoa yang baik, hati-hati menambahkan testosteron. Karena jelas pemberian testosteron eksternal akan menyebabkan efek negatif terhadap FSH. FSH ini yang memerintah ya sebagai second manager pada spermatogonia untuk membuat spermatozoa. Demikian juga sebenarnya jumlah spermatozoa ini diproduksi kira-kira sama jumlahnya dengan inhibin. Jadi kalau testis ini membuat spermatozoa cukup baik, biasanya inhibinnya juga nggak akan terlalu tinggi, ya akan tinggi. Sebaliknya kalau spermatozoa yang dibikinnya rendah, inhibinnya akan tinggi. Nah ini mempengaruhi kepada FSH-nya. Ya, jadi kalau dia rendah, ini juga rendah. Kalau tinggi, dia akan tinggi. Nah, kadar inhibin ini menghambat atau memberikan respon negatif kepada hipofisis saja, tidak sampai ke hipotalamus. Ya, jadi kalau kita bicara fertility, bicara juga andropause, maka satu gambar ini nggak boleh lupa. Karena apa? Pada kenyataannya masih sering saya menerima pasien dengan kadar FSH tinggi, kadar spermatozoanya rendah, diberikan testosteron. Tujuannya apa? Katanya untuk menekan produksi FSH-nya. Pasiennya senang FSH-nya jadi normal. Tapi apa yang terjadi? Maka yang tadinya masih sedikit sekali produksi spermatozoanya bisa jadi negatif. Dan memang efeknya minimal 3 bulan. Tapi kalau diberikan jangka waktu lama, ada yang tidak kembali. Dianggap masih cukup aman kalau sampai di bawah 2 tahun. Itu juga mengapa kemudian kalau kamu tahu akhirnya ID menyetujui, MKEK-nya ID menyetujui kita melakukan kastrasi kimia pada pasien-pasien kekerasan seksual yang bersifat predator. Jadi pada waktu itu saya sendiri kebetulan menjadi narasumbernya yang selama ini selalu ditentang oleh MKEK pemberian kastrasi kimia pada predator kejahatan seksual anak. Setelah saya jelaskan ini bahwa pemberian testosteron ini di luar negeri bukan hanya dianggap sebagai bukan testosteron, LHRH agonis ya. Jadi LHRH agonis yang diberikan seperti kita biasanya berikan pada pasien-pasien syaraf prostat ya. Nah, itu akan menyebabkan selain kalau di luar negeri makan sudah menjadi terapi. Jadi tujuan utamanya bukan menghukum, saya bilang menghukumnya udahlah biarin sarjana hukum dan itu, tapi kita menterapi. Bahkan di luar negeri, orang-orang yang secara sadar mempunyai dorongan yang tidak normal, dia datang ke dokter untuk diberikan obat itu. Sekarang sudah di-approve oleh MKDKI, ID, dan Kemkes.
kembali ke tugas kita bahwa kalau kita bicara testosteron itu ada dua, testosteron bebas dan testosteron yang berikatan. Yang biasa dan standar menjadi pegangan diukur sebenarnya cukup testosteron total. Nah, tetapi perlu kesadaran bahwa dari testosteron total itu ada bagian free testosteronnya, ada bagian sex human binding globulin. Jadi testosteronnya berikatan dengan globulin ya atau protein. Nah, ini bisa meningkat atau menurun. Kadar-kadar kadang-kadang orang yang testosteronnya sama bisa free testosteronnya lebih rendah. Itu tentu akan menyebabkan gejala andropause yang lebih dominan meskipun sama-sama total testosteronnya sama. Ini sebagai gambaran. Grafik yang kanan memperlihatkan bahwa seseorang itu akan mengalami penurunan testosteron. Jadi ini jumlah bukan kadarnya ini tetapi proporsi. Jadi makin tinggi orang yang umurnya, maka mereka akan mengalami, makin banyak orang-orang tersebut mengalami penurunan kadar testosteron. Dan lebih menonjol adalah yang mengalami penurunan kadar free testosteron. Ya. Yang paling banyak adalah yang naik. Jadi meskipun naiknya di sini, ini lebih banyak yang meningkat itu yang sex binding globulinnya. Jadi kadang-kadang kita menemukan orang yang testosteronnya relatif tidak terlalu rendah atau di baseline, kemudian gejala andropause-nya menonjol atau dia dalam range normal rendah, tetapi gejalanya itu menonjol, mungkin kalau tidak yakin boleh diperiksa free testosteron. Oke. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita bicara andropause itu adalah clinical dan laboratory finding. Jadi kita harus menemukan secara klinis orang ini mengeluh dan begitu kita periksa testosteronnya memang rendah. Merekalah yang kandidat untuk kita lakukan terapi. Di guideline ini pembagiannya jadi hipogonadism sejak lahir karena testisnya mungkin tidak agenesis atau hipogenesis ya. Hipogonadotropik hipogonadism secondary seperti yang kita cerita tadi, hipogonadosis yang campuran ya ini biasanya terjadi yang kandidat paling sering saya berikan terapi testosteron dan bisa juga karena target organnya yang reseptornya tadi. Oke. Ini jenis-jenis kejadiannya ya. Dan ini keluhannya, tapi keluhan-keluhan ini nggak usah dihafalkan nanti karena ada suatu kuesioner yang biasa dipakai. Yang sering tolong dilihat kalau pasien kamu itu obes, apalagi udah punya DM, hiperkolesterol. Nah, ini metabolic syndrome biasanya kalau kita periksa nanti akan ketemu steroid testosteronnya akan rendah. Ya. Kalau yang udah primary, secondary dari klinis juga udah jelas ya. Di sini dimasukkan secondary varikokel. Tapi ya tentunya varikokel yang jangka panjang juga memang akan menurunkan produksi dari testosteron tetap. Oke. Nah, ini mengenai late onset yang biasanya kita akan terapi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama, dia adalah clinical and biochemical. Jadi harus dibuktikan dari dua hal ini. Nanti simptomnya akan kita temukan ada beberapa yang paling sering dipakai itu
aging male AMS, aging male score, dan begitu kita periksa testosteronnya akan rendah. Ya. Biasanya atau paling cepat di 40 tahun. Selain penurunan kadar androgen tadi, biasanya akan menyebabkan keluhan-keluhan yang bersifat psikologis atau mental. Ini kalau dilihat dari tadi, ya dari garis ini bisa karena kalau hiper ya LH-nya tinggi. LH-nya tinggi jadi kalau ini testis kan testis tadi produksinya testosteron dan spermatozoa. Kalau testosteronnya rendah, maka akan dilaporkan ke hipofisis dan hipotalamus. Oleh hipofisis, maka akan diproduksi LH yang lebih tinggi untuk memproduksi testosteron lebih banyak. Di sisi sini FSH tidak kita bicarakan, ya. Nah, kalau LH-nya rendah itu berarti dari atas. Jadi ini hipo-hipo. Ini yang masih bisa pada kasus infertility masih bisa kita terapi diberikan dari atas sini gen RH-nya. Nanti LH-nya naik, akan merentah ke testis naik, testosteronnya bisa naik, spermatozoanya bisa terbentuk. Tapi kalau LH-nya tinggi, demikian juga pada infertility, FSH-nya tinggi. Artinya apa? Testis ini sudah dipaksa oleh hipotalamus, hipofisis untuk memproduksi testosteron dan spermatozoa tinggi. Tapi dia tetap tidak produksi. Nah, ini yang kita bilang testicular failure atau hipogonadotrophic hypergonadism. Jadi di LH dan FSH-nya tinggi, tetapi memang udah nggak bisa naik produksinya. Nah, kalau sampai 2-3 kali lipat, itu biasanya susah kalau kita ingin memperbaiki kesuburannya. Biasanya kita anjurkan biopsi dulu, jangan langsung lakukan istrinya distimulasi, nanti diambil telurnya baru kita lakukan mesatese. Kalau nggak dapat, kasihan istrinya, karena selain kos yang mahal, pada pihak istri juga diberikan risiko yang tidak perlu. Ya, jadi pada kasus yang kita anggap hipogonadotrophic hypergonadism dan infertilitas sampai azoospermia, maka kita harus lakukan biopsi testis dulu. Kalau ketemu di freezing, baru nanti bayi tabung. Balik lagi ke cerita late onset hypogonadism. Ya. Kalau dilihat dari orang-orang yang diperiksa, ini dibagi grup antara risiko terhadap jantung, ya. Jadi pada orang yang mengalami late onset hypogonadism sebenarnya risikonya lebih tinggi. Meskipun ada pada penelitian-penelitian akhir nanti yang seolah-olah pemberian replacement terapi itu membahayakan jantung, tetapi kalau kita lihat penelitiannya lebih dalam pada yang longitudinal study gitu, orang diberikan dimulai startnya, kemudian diikuti sampai 3 tahun itu tidak terbukti sebenarnya. Oke. Nah, kalau ini orang-orang yang mempunyai masalah jantung, kemudian dilihat berapa persen dari mereka yang mengalami LOH. Ya, ternyata grup 2 ini lebih tinggi. Ya, jadi lihat di sini metabolic syndrome-nya lebih tinggi, kemudian obesitasnya lebih tinggi, ya. Arterial hypertension-nya juga lebih tinggi. Kalau yang di sebelah sini IIEF-nya. Jadi kalau IIEF-nya jelas bahwa pada kelompok yang mengalami kadar testosteron lebih rendah, penurunan IIEF yang lebih menonjol jauh lebih tinggi. Pada kelompok yang normal testosteronnya meskipun ada penurunan
IIEF, jadi International Index of Erectile Function, tetapi penurunannya relatif di kelompok yang lebih nggak terlalu berat, jadi penurunan skornya lebih sedikit. Ya. Kemudian ini memperlihatkan total testosteron, free testosteron, dan FSH dan LH. Ini grup ini tidak sama grupnya dengan yang tadi. Yang grup bawah ini memperlihatkan pada orang yang ada keluhan dengan tidak ada keluhan. Terlihat bahwa pada orang yang mempunyai keluhan, ini kelompok yang hipotestosteron ya. Orang yang mengalami keluhan, kadar free testosteronnya lebih rendah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang ada keluhan, kemudian kamu lihat total testosteronnya relatif masih normal, biasanya sih normalnya itu di baseline. Saya tidak selalu memeriksa kadar free testosteron untuk memulai terapi apabila tidak ada kontraindikasi. Nanti kita lihat apa itu kontraindikasinya. Oke, jadi kalau kita akan mendiagnosis LOH selalu mulai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya. Dan ini bisa sebagian sudah akan masuk nanti di scoringnya. Oke. Nah, ini yang biasanya saya pakai. Jadi saya pakai sejak saya baru lulus dulu, saya bikin penelitian ini dengan Prof. Akmal, terus kemudian ini eranya tahun 2000-an awal, adanya testosteron andekanoat yang jangka panjang, yang 12 mingguan. Jadi saya menggunakan ini secara rutin. Apakah ada penurunan kesehatan secara umum? Apakah ada nyeri-nyeri pada sendi-sendi dan otot-otot? Apakah merasa lebih banyak berkeringat? Apakah sering susah tidur di malam hari? Bahkan kalau siang hari gampang tertidur, nonton TV, dianya yang ditonton sama TV. Kebutuhan merasa lebih banyak tidur dan tetapi tetap ngerasa nggak fit gitu ya. Terus merasa lebih sensitif. Kadang-kadang pasien-pasien yang mengalami andropause itu tidak dirasakan oleh pasiennya, tetapi yang merasakan lingkungannya. Jadi saya punya kasus yang selalu pasien ini diantar oleh cucunya karena menurut cucunya ini pasti opanya sudah waktunya untuk kontrol karena sudah cranky katanya. Jadi kalau ditanya sama pasiennya, Bapak apa rasanya yang saya berikan kalau habis disuntik? Dia bilang nggak ada rasanya, nggak ada bedanya sama sekali dok. Tapi saya dipaksa berobat sama cucu saya ini dan anak saya juga setuju saya untuk berobat sama dokter. Jadi dia kontrol ke saya untuk disuntik dengan testosteron karena lingkungannya yang sudah terganggu. Bisa seperti itu, ya. Pasiennya menjadi lebih tidak sabar. Jadi yang tadinya lebih sabar menjadi lebih tidak sabar dari biasanya, lebih pemarah, lebih cepat capek, ya. Lebih moodnya, daya juangnya juga menjadi berkurang, ya. Jadi saya pernah punya pasien yang tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian saya copy halaman ini di handphone saya. Kemudian saya pakai Google Translate. Saya coba sendiri baca. Ternyata pengertiannya dalam bahasa Indonesia baik dan bisa dimengerti oleh pasien. Kalau saya nggak bilang 100, mungkin 95% cukup memuaskan penerjemahan dari Google Translate itu. Jadi waktu itu saya share melalui Google Translate, dipindahkan ke bahasa Indonesia, dia isi dan skornya menurut saya sesuai. Nah, kalau pasien ini
memang sudah mengalami gangguan, mau ringan, sedang, berat, apalagi kalau udah berat, maka wajib kita periksa testosteronnya. Cukup total testosteron. Free testosteron tidak semua lab bisa dan mahal. Ya. Oke, kalau dibagi kuesioner-kuesioner itu dikelompokkan dalam keluhan yang bersifat somatik, keluhan yang bersifat psikologis, dan juga yang bersifat seksual. Oke. Gejalanya ini kalau tadi ada yang masa bayi, prepubertal, dan adult, jadi pasien bisa datang ke kita karena juga selain tadi keluhan LOH tadi bisa saja pada dewasa muda dia mengeluh seksualnya juga terganggu. Ya. Pemeriksaannya seperti yang saya bilang tadi, pemeriksaan kadar total testosteron antara jam 7 sampai sebelum jam 11. Ya. Ingat kondisi-kondisi yang bisa bersamaan dengan low testosteron, kegemukan, pasien dengan DM, ya, sindrom nefrotik, hipotiroidism. Kalau yang meningkatkan seks hormon binding globulinnya umur, HIV, sirosis, ya. Sirosis hepatis itu juga menyebabkan peningkatan estrogen kadang-kadang, hiperparathyroidism, penggunaan obat antikonvulsan, penggunaan estrogen, ya. Kan tadi saya sampaikan bisa estrogen dari luar, bisa estrogennya yang naik karena penyakit hati, ya. Oke. Ini secara statistik kalau dosis kadarnya sekian, umumnya keluhannya seperti ini, tapi tidak selalu. Ini tidak menjadi pegangan wajib. Ya, kadar-kadar ini dihubungkan dengan keluhannya tidak selalu. Keluhan lain kadang-kadang pasiennya anemia ringan. Nah, ini kalau bone mineral density paling jelas bisa dilihat. Zaman dulu saya awal-awal lulus pasien itu kalau mau mulai hormonal terapi pada CA prostat, kita bisa ukur BMD-nya berapa. Setelah zaman dulu saya nggak nyampe 2 tahun, pada era tahun 2000 saya memulai total androgen blockage itu ada namanya intermittent, itu asal 6 kali normal pasiennya bisa stop obatnya. Nah, itu kalau kita periksa ulang, maka akan turun BMD-nya. Jadi ini LOH yang sangat jelas. Jadi yang tadinya orang testosteronnya normal, ditekan dengan LH-RH agonis, kita akan lihat terjadi penurunan BMD. Dan oleh karena itu, sering kita memberikan obat-obat bondronat dan lain sebagainya untuk mempertahankan bone mineral density-nya, ya. Pada pasien juga dengan insulin resisten. Ini di guideline. Nah, kalau kamu ngikutin guideline ini sebenarnya agak-agak mudah udah. Jadi harus ada simptom, ada hipogonadism, baru cek kadar testosteronnya, ya, lihat faktor-faktor yang menjadi peserta, klinikal sebagai obesitas, metabolic syndrome, diabetes, ya. Kemudian cek testosteron pagi antara 7 jam 11, kalau perlu baru free dan hormon binding globulin. Nah, biasanya patokannya total testosteron selalu, ya. Kalau di bawah 12 ya mungkin. Kalau di atas kemungkinannya enggak. Kalau perlu nanti yang di sini yang antaranya baru diperiksa bisa, jadi lebih sering cukup hitung calculated free testosteron itu lebih murah, ya. Tidak jadi diperiksa hormon binding globulinnya, testosteron binding globulinnya, terus nanti ada hitungan, kita tahu perkiraan testosteron, free testosteronnya berapa. Itu lebih murah dibanding kita minta secara spesifik
kadar free testosteron ke laboratorium. Oke. Kapan kita memerlukan MRI? Nah, kalau pasiennya itu mengalami sampai ininya rendah sekali, testosteronnya rendah sekali, tetapi ada keluhan-keluhan sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Selama ini saya kan kalau pasien itu azoospermia, selain periksa FSH/LH, selalu saya periksa juga prolaktin. Kalau prolaktinnya tinggi, maka pada kasus infertility, kita harus juga periksa MRI. Takut ada tumor dari hipofisis. Ya. Selamat pagi, Dok. Oke. Izin, Dok, maaf, slide-nya belum bergerak. Dok, mohon izin saya bantu untuk share slide, apakah boleh, Dok? Ini jalan nggak? Dari terakhir ini masih belum jalan, Dok. Ini Nah, sekarang? yang sekarang jalan, Dok. Oke, sorry. Sampai mana tadi Terima ya? kasih, Dok. Sampai sini? Sampai yang setelahnya mungkin, Dok. Ini udah belum? Ini tadi sudah, Dok. Oke, udah. Jadi ini hanya cerita mengenai bahwa yang ini tadi ya. Jadi yang ini nih saya udah cerita bahwa testosteronnya harus di bawah 12 nanomol. Nah, yang penting kalau misalnya prolaktinnya itu tinggi, baru periksa SHBG-nya, cukup dihitung berapa calculated free testosteronnya. Tidak harus periksa testosteron. Kalau tanya pro dia, mereka maunya periksa, karena itu mahal. Oke, nah kalau prolaktin tinggi, itu harus sampai ke arah sini nih. Apalagi kalau prolaktin tinggi itu diulang dalam waktu lebih dari 1 bulan masih tetap tinggi, kita harus periksa MRI. Demikian saya cerita tadi pada kasus infertility. Oke, sekarang beda dengan zaman dulu saya sekolah. Zaman dulu itu guideline belum ada. Sekarang guideline ada dan itu enak sekali menyebabkan kita memutuskan segala macam. Ya. Nih segala macam kapan periksanya udah kuat datanya. Kalau pakai data sekian kuat. Jadi lihat calculated free testosterone itu weak. Jadi bukan pegangan yang terlalu penting ya, tetapi lebih ke arah total testosteron semuanya ya. Prolaktin memang sebaiknya diperiksa kalau ada kadar testosteron dan ya kita curiga, jadi jangan buru-buru kemana-mana. Begitu periksa kadar testosteronnya rendah, LH-nya juga rendah, FSH-nya juga rendah, bisa karena masalah prolaktin yang tinggi. Periksa prolaktin dulu. Kalau prolaktinnya memang tinggi, nah ini tempatnya untuk MRI, itu kan strong recommendation-nya. Ya. Jadi secondary hypogonadism karena peningkatan prolaktin. Saya punya beberapa kasus dan itu terapinya gampang sekali, kasih parlodel, bromokriptin, asal dipastikan bahwa ini bukan tumor hipofisis. Oke. Melakukan screening wajib, kuat ininya, kemudian boleh menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur katanya. Oke, manajemennya saya kebut, waktunya udah 30 menit ya. Oke, manajemennya setelah tadi dipastikan apakah kita akan kasih obat oral atau injeksi atau patch. Yang penting ini, apakah pasien itu mempunyai kontraindikasi. Pertama,
Kalau sudah dibuktikan CA prostat, nggak boleh. Dibuktikan punya CA mami, nggak boleh. Ya, nah ini dia nih, men with an active desire to have children. Jadi orang yang pasti pengen punya anak, jangan main hajar tambahin testosteron. Hematokrit di atas 54. Ya, jadi karena pemberian replacement terapi itu akan meningkatkan, salah satu efek sampingnya bisa meningkatkan hematokrit. Dan orang yang mengalami gagal jantung yang tidak terkontrol. Relatif, yang bawah ini relatif. Ya. Jadi kalau ada yang bawah, boleh dikasih, tapi harus dimonitor. Vein thrombosis, tolong diingat. Ya, di Indonesia tidak terlalu sering vein thrombosis, tapi kalau di negara barat itu kejadiannya sering dan menyebabkan kadang perlu sampai amputasi tungkai bawah. Ini macam-macam obatnya. Saya sederhanakan saja. Yang ada di Indonesia itu obat oral. Obat injeksi itu ada 2. Ada testosteron enantenat dan testosteron andekanoat. Bedanya yang ini 2-3 minggu sekali disuntikin, sedangkan yang andekanoat itu rata-rata 12 minggu sekali. Oke, yang oral yang ada di Indonesia sekarang belum ideal. Jadi yang oral yang ada di Indonesia belum bisa diserap dengan baik oleh saluran cerna kita untuk dapat meningkatkan kadar testosteron yang stabil. Transdermal ada sudah di Indonesia, boleh. Ya. Transmukosal belum ada. Testosteron andekanoat yang oral belum masuk ke Indonesia, yang baik saya harus bilang. Di luar sudah sedang diteliti dan kayaknya akan bagus. Intramuskular bagus, karena dia bertahan dalam waktu yang stabil, dalam 12 minggu nggak naik turun. Nah, Nah, ini contoh bahwa sekarang sudah mulai ada testosteron oral yang diteliti dan hasilnya baik, tapi belum masuk ke pasaran kita. Ini juga sama hasilnya terhadap hipogonadisme, terhadap fatnya gimana, lean mass-nya gimana, semua hasilnya baik. Ini cukup menjanjikan testosteron oral yang ke depan ini. Kalau ini yang injeksi, ya. Jadi datanya di seluruh dunia memperlihatkan semuanya terjadi perbaikan, baik dari subjektif overall terhadap kekuatannya dia. Yang tadinya dia rendah, begitu dapat suntikan pertama, kedua, 3, 4, 5 makin baik. Demikian juga terhadap general mood-nya juga membaik. Ini perubahan terhadap kemampuan untuk berkonsentrasi juga membaik. Ya. Pasien-pasien saya yang mendapatkan rutin testosteron andekanoat injeksi, mungkin kalau saya presentase 80% itu pasien-pasien usia 60 tahun ke atas. Bahkan ada yang 70 dan 80. Dan mereka itu datang bukan untuk sexual function, lebih ke arah mood dan well-being. Jadi dia bilang, kalau saya habis disuntik, saya bangun tidur pagi hari, saya seger dong. Ada yang penulis, dia sampai umur 80 tahun, kalau dia bilang, saya kalau udah nggak bisa nulis, nggak bisa mikir, artinya saya udah harus ke dokter. Begitu dia disuntik, dia produktif lagi nulisnya. Yang muda ada, tetapi itu malah cuma 20%. Oke, nah ini yang ada zaman saya dulu, ya. Ini tidak baik karena apa? Short acting. Short acting ini menyebabkan kadarnya naik secara tinggi, cepat dan turun. Nah ini menyebabkan resiko hematokrit tingginya meningkatnya lebih tinggi. Jadi saya nggak pernah pakai lagi.
ini dipakai sekarang untuk pasien-pasien anak yang testisnya kecil, penisnya kecil yang perlu kita stimulus untuk itu ya, suntik ini baru. Ya. Jadi sediaannya masih ada. Oke, ini pada pasien dengan hipogonad jelas hasilnya baik, ya. Kemudian ini mood, aggression dan normal pada laki-laki normal itu tidak terlalu pengaruh, jadi nggak perlu. Jadi harus diyakinkan juga orang yang mengeluh andropause, kemudian testosteronnya itu tidak rendah, ya tentu tidak perlu kamu tambahin. Ya. Ini yang tempel itu ada yang lebih enak sekarang bentuknya saset. Jadi nggak perlu, kalau zaman di awal dulu begini, sekali pencet dia akan keluar berapa, 2 kali pencet dosis 2 kalinya gitu. Nah, ada yang bentuknya sekarang itu saset. Jadi sekali pakai tinggal dirobek sasetnya, dioleskan di permukaan tubuh, bisa perut bagian bawah, bisa di paha bagian dalam, bisa di lengan bagian dalam. Cuman ya diingatkan kalau masih seksually aktif, apalagi istrinya masih muda, nanti bekas nempel belum kering, pelukan sama istrinya nanti naik juga testosteron. Nah ini tetap lebih baik buat orang-orang muda. Jadi biasanya orang muda saya tawarkan ini. Kenapa? Karena baik yang gel atau yang patch, karena kita bisa titrasi dosisnya. Kalau yang suntik begitu masuk ya udah dosisnya segitu yang akan ada di badan dia. Apalagi kalau di awal kita khawatir dia mempunyai relatif kontraindikasi, sebaiknya tidak langsung menggunakan yang sekali suntik 12 minggu ada di badannya. Ya. Oke. Ini terhadap sexual function, jelas kalau memang hipogonadism akan membaik, kelihatan. Ini semuanya akan baik erectile function, sexual activity, sexual satisfaction, energi dan mood, semua memilih untuk prefer yang diberikan testosteron. Oke. Ini systematic review, semua juga lebih ke arah yang menggunakan testosteron, baik libido, quality of life, depresinya, dan erectile function-nya. Ini belum rutin dipakai di kita, bukal dan nasal. Nah, ini sekali lagi kontraindikasi. Ya, pada selalu saya lebih cenderung ini ngingetin di awal karena pemberian testosteron dari luar ini akan mempunyai negatif feedback. Ya. Oke. Oh, ini anjuran-anjuran bahwa kalau orang yang udah punya localized CA nggak usah terlalu melakukan diagnostik terlalu jauh untuk hipogonadism karena nanti juga long termnya belum cukup datanya. Sebentar, di sini harus diakses kardiovaskularnya untuk pemberian karena memang ada data-data yang bilang bahwa ada risiko. Ya. Yang lebih penting monitornya, ya, monitor hematokritnya terutama di 3 bulan pertama. Kalau memang dia nggak pernah meningkat di atas 54, biasanya enggak. Kemudian juga saya akan memonitor PSA biasanya.
Oke, kalau PSA-nya naik, ya itu. Tapi kalau pasien sudah pernah dibiopsi, tentu tidak perlu. Ini yang hati-hati, ya. Pada orang dengan gangguan tidur, gangguan gagal jantung, ini serious adverse event, nggak penting ini. Oke. Nah, ini yang dibilang bahwa ada publikasi yang menyatakan bahwa harus hati-hati pada orang, ya bahkan ada sempat di tahun 2021 bilang bahwa pemberian testosteron akan meningkatkan risiko cardiac arrest. Jadi meningkatkan cardiac arrest. Nah, pada paper-paper yang itu begitu diteliti sebenarnya ke dalam tidak seharusnya disimpulkan seperti itu. Tetapi pada kalau nggak salah ada paper 2016 itu dia mengikuti betul sampai 3 tahun orang itu diberikan terapi, ternyata nggak ada bedanya antara yang mendapat dan tidak mendapat. Jadi nggak usah terlalu takut akan menyebabkan gangguan jantung. Tetapi sebaliknya diingat, orang gangguan jantung itu kan bisa berbagai sebab. Misalnya darahnya kental, misalnya dia punya DM. Nah, faktor-faktor risiko ini yang harus juga dilihat. Ya, jangan hanya melihat jantungnya. Oke, ini hanya memperlihatkan bahwa bagus untuk digunakan. Tromboembolism ini nggak terlalu sering di Indonesia. Oke, ini follow up-nya. Ya. Jadi kalau follow up 3 bulan pertama, karena ini biasanya lebih sering kalau udah rutin itu pasien akan lebih milih penggunaan injeksi yang 12 minggu. Dan itu sesuai saja, begitu 12 minggu mau suntik ulang, periksa ya bagaimana hematokritnya, ya. Bagaimana PSA-nya kalau perlu. Kalau ini udah habis itu 6 bulan, habis itu cukup setahun sekali. Ya. Ini hematokrit. Kemudian juga, nah ini kalau perlu dosis testosteronnya diturunkan. Kalau mau nurunkan tentu nggak bisa pakai injeksi, tetapi menggunakan yang patch ya, atau gel. Kalau hematokritnya naik. Kadang pasien perlu di tapping. Jadi kalau kita tahu dia naiknya tinggi, kemudian diberikan obat injeksi yang efeknya baru akan hilang masih lama, kita anjurkan dia untuk tapping. Ya. Tapping ya diambil darahnya seperti pasien-pasien yang memang selalu tinggi hematokritnya. Monitor terhadap tidak ada bukti bahwa pemberian hormonal replacement therapy ini meningkatkan risiko kanker prostat. Ya. Oke, sampai ke terakhir. Jadi kalau mau memberikan ini, pastikan pasien ini mempunyai keluhan secara klinis dan begitu diperiksa kadar testosteronnya rendah. Ya. Pemberiannya jelas akan memperbaiki quality of life, depresi, erectile function, dan libido, tetapi harus diberikan secara hati-hati khususnya karena tetap ada efek samping dan lihat juga risiko yang bisa terjadi. Baik, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Nur atas presentasinya. Mohon izin dok, ini ada beberapa pertanyaan dari residen dok. Yang pertama dok, jadi LOH ini juga dapat terkait dengan obesitas, di mana obesitas ini juga cukup prevalen pada laki-laki usia tua dok. Nah, apakah perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, kemudian aktivitas fisik,
pada pasien-pasien yang LOA ini dapat ditawarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan testosteron replacement therapy. Baik. Mungkin itu dulu, Dok. Baik. Jadi kalau merubah gaya hidup, kemudian merubah berusaha memperbaiki ke arah sana, tentu baik. Tetapi kalau sudah ada LOH-nya, jadi kan saya bilang tadi LOH itu klinis dan laboratoris, kalau itu sudah terjadi, nggak akan terjadi perubahan obesitasnya karena proses metaboliknya sudah nggak benar. Jadi dengan pemberian testosteron itu akan mengembalikan metabolismenya. Itu dibarengi dengan nanti perubahan gaya hidup, baik olahraga, baik diet, itu yang akan memperbaiki. Jadi nggak usah takut untuk langsung memulai. Kalau nggak pasiennya frustasi nanti. Baik, Dok. Okay. Kemudian, Dok, kan yang lakukan terapi testosteron ini kan long run ya, Dok. Maksudnya dalam jangka waktu lama, butuh waktu berminggu-minggu. Ya. Nah, lebih baik kita sarankan pasien ini untuk kontrol kembali itu kapan ya, Dok? Apa setelah course-nya selesai atau setiap berapa minggu lebih baik lihat dokter, kemudian kontrol untuk adverse effect dan lain sebagainya, Dok? Saya biasanya 3 bulan. 3 bulan. Jadi meskipun dia menggunakan patch atau gel, sekarang lebih gampang patch. Patch meskipun gel, jadi gel lebih gampang di Indonesia yang saset itu, tetap saya minta karena anjuran kita follow up laboratorium dan lain sebagainya kan 3 bulan. Tetapi kalau dia ada keluhan dia boleh memeriksa sendiri. Apa namanya? Kan biasanya seperti yang tadi saya bilang. Dia diajarkan untuk menghitung AMS. Sebulan coba aja dia kerjain sendiri, tapi tidak perlu kontrol ke kita. Kontrol ke kitanya tetap 3 bulan. Sekaligus bawa hasil pemeriksaan DPL untuk lihat hematokritnya. Ya. Dan kita kumpulin perbaikan kuesionernya. Baik, Dok. Kemudian, Dok, misalkan pada kontrol 3 bulan itu kondisi klinis membaik, kemudian aging male score-nya membaik, kemudian kadar testosteronnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu pada 3 bulan itu testosteron replacement-nya ini boleh langsung stop langsung atau tapering off ya, Dok? Sebenarnya kalau jujur, sekali mulai nggak pernah berhenti. Tetapi saya ada 2 kasus yang setelah sekian lama bertahan tetap tinggi. Atau kadang-kadang pasien itu gini, jadi pasien itu udah disuntik karena udah berulang, dia pengen tahu karena keluhannya nggak ada atau tetap oke, dia datang ke saya 5 bulan kemudian dan bawa hasil. Jadi kita bilangnya ke pasien bahwa tetap, makanya kalau dulu tuh strict di 12 minggu. Sekarang kalau kita lihat di guideline kan atau di kepustakaan bilang 10 sampai 14 minggu. Nah, di awal penyuntikan dulu itu patokannya adalah suntikan pertama pasiennya ulang 6 minggu. Suntikan kedua, suntikan ketiga baru 12. Saya nggak pernah ngikutin itu. Saya selalu karena toh juga pasiennya nanti dikontrol di 12 minggu atau 3 bulan, maka saya tetap aja suntikan kedua di 3 bulan. Bahwa kemudian kadang-kadang pasiennya periksa di 3 bulan itu belum cukup naik, nggak apa-apa, bilang aja memang pada Bapak sebenarnya mungkin yang lebih cocok yang 6 minggu gitu. Tapi nggak usah terlalu panik, suntik aja lagi. Setelah suntikan kedua biasanya akan tercapai targetnya. Terus apakah yang seperti kalau ditanya sebaliknya, apakah nanti akan turun? Iya, pasti. Baik, Dok. Baik, Dok.
Dok, sama saya tadi tertarik dok sama paper yang menyebutkan hati-hati pemberian testosteron replacement terapi ini dikaitkan dengan kejadian kardiovaskular event ya dok. Ya, Nah, sebetulnya saya masih agak kurang menangkap dok untuk patofisiologinya. Dalam artian begini, jadi kan di guidelines EAU itu disebutkan kalau misalkan orang dengan disfungsi ereksi katakanlah ya, itu kan dia jangan dilihat disfungsi ereksinya saja karena itu bisa saja merupakan petanda awal atau konkomitan dari kardiovaskular event yang sebetulnya sudah ada di orang itu. Nah, salah satu risiko dari disfungsi ereksi itu kan testosteronnya rendah, Prof. Dok, kemudian bagaimana pada kondisi seperti itu yang kita coba ganti testosteronnya malah menambah kejadian angka kardiovaskular event, dok? baik. Jadi begini, harus dibedakan. Pertama, kalau pasien datang ke kita dengan gangguan ereksi, terapi pertamanya bukan testosteron. Iya, dok. Ya, jadi satu, tentu seperti sama aja kita mendiagnosis apapun, anamnesis. Setelah anamnesis, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang juga termasuk laboratorium, kolesterol, hipertensi, dan lain sebagainya. Ada nggak dia ke arah faktor kardiak risknya juga? Begitu dia ada, sebenarnya tidak kontraindikasi juga untuk memberikan PDE5. Jadi nggak usah takut, misal mau ngasih Cialis, Viagra. Yang penting ditekankan adalah pada waktu nyoba pertama kali dengan pasangan tetapnya. Karena gimana pun, begitu orang itu berganti pasangan, maka kardiak outputnya itu bisa beda. Itu jelas penelitiannya itu. Ada ya orang yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan tetapnya atau dengan wanita lain bisa beda kerja jantungnya. Nah, jadi kalau pasien itu sudah kamu berikan terapi obat DE, kemudian dia tidak membaik, baru itu yang perlu dicek kadar testosteronnya. Oke. Nah, kalau orang sudah mengalami akan kita berikan kadar testosteron, balik lagi dicek tadi hematokritnya berapa. Pada penelitian-penelitian yang menyatakan meningkatkan risiko itu tidak dilihat seberapa masalah jantungnya. Pokoknya orang yang dikasih dibanding yang nggak dikasih, tapi baseline datanya itu tidak fair gitu ya. Yang lebih fair adalah ada penelitian yang bagus itu ngikutin orang 3 tahun. Jadi ada yang dapat placebo, ada yang dapat hormonal terapi, replacement terapi 3 tahun. Nah itu diikutin, itu nggak meningkatkan risiko. Jadi saya sebenarnya tidak khawatir untuk memberikan hormonal replacement terapi pada orang dengan LOH asalkan dia tidak mempunyai gagal jantung. Jadi gagal jantung ya yang harus dilihat. Dan kedua, lihat hematokritnya gitu loh. Baik, dok. Jadi Baik. dilihat kembali hematokrit dan kondisi personal pasien ya, dok. Ada Betul. risiko. Tapi nggak usah bahwa ada ada kepustakaan yang bilang begitu, itu memang diperdebatkan karena memang data-data untuk menyimpulkan itunya menurut ini tidak dianggap tidak valid sebenarnya. Baik, dok. Dok, kemudian ini ada pertanyaan lagi, dok, cukup bagus nih, dok. Jadi kan testosteron ini kadang-kadang di abuse ya, dok. Maksudnya Ya. di abuse oleh atlet atau atlet binaraga untuk peningkatan performance begitu. Nah, kemudian misalkan nih pada orang-orang ini setelah testosteron abuse itu dia nikah terus belum punya keturunan. Nah, untuk algoritma awal baiknya bagaimana ya, dok, untuk menghadapi pasien yang seperti ini, dok? Baik. Ya, algoritmanya Jadi pertama ya tentu berhentiin dulu testosteronnya. Setelah testosteronnya diberhentiin pada waktu pertama kali datang, kamu harus periksa testisnya masih segede apa. Karena kalau dia menggunakan rutin, itu kan kayak kan tadi dilihat testosteron itu akan mensupresi ke arah
GNRH sama ke arah hipofisis dan hipotalamus. Begitu dia nyampe ke hipofisis, dia akan menekan FSH-nya. FSH-nya neken, maka akan neken spermatogenesisnya. Nah, kalau penekanan itu berlama-lama, bisa nggak balik. Bisa nggak balik. Lebih dari 2 tahun, pasti akan ada sisanya. Jadi begitu dia penggunaannya lebih dari 2 tahun, ditekan, ya pasti akan ada sisa yang nggak kembali dari proses spermatogenesisnya. Kalau untuk menilai, kalau pasiennya baru pakai, coba berhentiin dulu 3 bulan paling cepat. Jadi kalau kita ingin menilai apakah FSH-nya FSH-nya bisa balik, apakah spermatogenesisnya bisa balik setelah dia menghentikan terapi abuse-nya dari testosteron ini, paling cepat 3 bulan setelah berhenti. Setelah berhenti efeknya ya. Maksudnya misalnya kalau dia pakai suntik, kan suntiknya 12 minggu. 3 bulan dari 12 minggu itu baru kita periksa. Baik, Dok. Siap, Dok. Kemudian, Dok, misalkan sekarang pertanyaannya untuk pasien lain ya, Dok. Misal pasien ini diketahui LOH, ternyata dia habis itu menikah dan tidak punya keturunan. Nah, padahal tadi pemberian untuk testosteron eksogen kan dikontraindikasikan pada laki-laki yang ingin memiliki keturunan. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan seorang pasien LOH yang ingin punya keturunan, itu bagaimana ya, Dok? Mau nggak mau diomongin berdua. Jadi suaminya, istrinya, jadi dengan kondisi LOH ini, misalnya dengan kondisi LOH, spermatogenesisnya ada, tetapi sedikit. Terapi dorongan seksualnya nggak ada. Ya mau nggak mau kan bayi tabung. Jadi kalau dia lebih menginginkan punya anak, ya sudah punya anak dulu. Tapi yang memang masalah adalah kalau dia azoospermia. Nah, kalau dia azoospermia, ya kita harus bilang, kamu mau begini dengan berharap masih terbentuk, apalagi kalau hipohiper. Jadi memang testis yang bermasalah. Jadi testosteron rendah, azoospermia, FSH-nya tinggi, LH-nya tinggi, kan sebenarnya udah nggak ada tindakan. Tapi begitu kita kasih testosteron, tambah diturunin FSH-nya, tambah berhenti itu spermatogenesisnya. Bukan tidak mungkin, saya ada beberapa pasien yang memang memilih, oke, mereka berdua karena udah azoospermia, sudah juga coba di biopsi nggak ketemu, ya sudah, mereka merelakan untuk nggak apa-apa, kami nggak punya anak, tetapi kehidupan seksualnya menjadi normal. Nah, yang bisa memilih kehidupan seksualnya tidak normal dulu adalah kalau masih ada spermatozoa, kita anjurkan dia segera punya anak dengan misal kalau perlu bayi tabung, begitu anaknya lahir atau jadi anaknya kita anggap akan survive, baru kita tambahkan testosteron. Tetapi ingat, kemungkinan untuk punya anak kedua menjadi lebih sulit. Jadi prinsipnya tidak ada guide, algoritma yang harus begini. Semuanya kita bicarakan sama pasien, pilihan ada di mereka berdua, pasangan itu. Baik, siap, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, mungkin izin satu pertanyaan terakhir ini ya, Dok. Dok, terkait tadi, Dok, yang kasus pasien dengan atlet binaraga itu tadi. Nah, misalkan nih, ini pasiennya masih belum pernah diberikan apa-apa, Dok. Maksudnya dia juga belum pernah pakai testosteron. Tiba-tiba datang ke dokter urologi, minta, Dok, saya mau disuntikin testosteron. Nah, kan kita tahu itu buruk ya, Dok, ya. Maksudnya untuk tesis dia ke depan. Nah, tadi saya sempat melihat ada HCG treatment, Dok. Nah, apakah penggunaan suntikan HCG ini itu relatif lebih aman dibandingkan pemberian testosteron untuk peningkatan performa pada pasien tersebut, Dok? Oke, jadi pemberian HCG itu dulu dipakai untuk ceritanya apa namanya ya, regeneratif terapi lah, atau untuk orang dibikin lebih muda lagi lah kasarnya. Tetapi datanya pernah ada bahwa
dia meningkatkan risiko CA kolon, akromegali. Jadi sampaikan ke pasiennya, kalau dia pakai ini ada risiko-risiko lain yang bisa terjadi. Jadi kalau saya tentu tidak akan pakai itu. Jadi itu ya pakainya ya itu yang tipe hipo-hipo boleh. Tapi kalau di abuse, nah untuk apa kalau begitu abuse? Siap-siap untuk dapat efek samping. Dan itu saya ingat zaman dulu lagi populer-populernya terapi-terapi untuk kembali muda itu di tahun 2010, yaitu muncul datanya bahwa ada risiko peningkatan untuk terjadinya CA kolon dan akromegali. Itu mungkin. Baik, siap dokter. Siap dok. Saya rasa itu dulu dokter untuk materi siang ini dan diskusi yang sangat menarik. Saya mengucapkan terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktu di hari Sabtu, di hari libur dokter untuk mengajari para residen untuk testosteron replacement terapi ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Baik. atas kesempatannya.